Swastiastu. Halo, selamat datang. Saya Nima Dewi Diastuti akan menjelaskan mengenai komparatif sistem respirasi dari Pisces dengan mamalia. Apakah yang dimaksud dengan sistem respirasi? Ya, sistem respirasi merupakan sistem biologis yang terdiri dari organ dan struktur-struktur lainnya yang digunakan untuk pertukaran gas. Fungsi dari sistem respirasi yaitu menyediakan darah yang mengandung banyak oksigen untuk disalurkan ke seluruh tubuh. Respirasi mencangkup dua proses, yaitu respirasi eksternal dan respirasi internal. Respirasi eksternal merujuk kepada seluruh rangkaian kejadian dalam pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara lingkungan eksternal dengan sel tubuh. Sedangkan respirasi internal merujuk kepada proses-proses metabolis intrasel yang dilakukan di dalam mitokondria yang mengandung oksigen dan menghasilkan karbon dioksida selagi mengambil energi dari molekul nutrien. Nah, kira-kira Pisces yang bernafas di dalam air dengan mamalia yang bernafas di daratan, bagaimana ya? Apa saja ya perbedaannya? Mari kita simak bersama. Pisces memiliki alat pernafasan berupa insang. Insang merupakan organ pernafasan yang berbentuk tipis, lembab, serta memiliki lapisan vaskular epidermis untuk memungkinkan pertukaran gas di seluruh membran tipis insang atau lapisan yang sangat tipis dari epidermis. Dengan bentuk lembaran-lembaran tipis, insang memiliki warna merah muda dan selalu lembab. Bagian terluar dari insang berhubungan dengan air, sedangkan bagian dalam berhubungan erat dengan kapiler-kapiler darah. Tiap lembaran insang terdiri dari sepasang filamen, dan tiap filamen mengandung banyak lapisan tipis atau yang disebut dengan lamela. Pada filamen terdapat pembuluh darah yang memiliki banyak kapiler, sehingga memungkinkan oksigen berdifusi masuk dan karbon dioksida berdifusi keluar. Bagaimana ya bentuk insang dari spesies yang berbeda? Mari kita simak dari yang pertama, yaitu pada ikan bertulang lawan. Ikan bertulang lawan memiliki dinding anterior dan posterior dengan 4 ruang insang. Pertama memiliki permukaan insang dengan dinding posteriornya atau yang terakhir tidak memiliki permukaan insang. Septum antar cabang terletak di antara dua batang bawah dari lengkungan insang. Sapu insang menonjol dari tulang lawan insang dan pintu masuk ke ruang insang. Selanjutnya yaitu pada ikan bertulang sejati atau Osteichthyes. Ikan bertulang sejati atau Osteichthyes biasanya memiliki 5 celah insang dengan operkulum memproyeksikan mundur melalui ruang insang. Yang terakhir yaitu pada Agnatans. Agnatans memiliki 6-15 pasang kantong insang. Kantong yang terhubung ke faring oleh saluran aferen branchial atau insang dan keluar oleh saluran eferen branchial. Proses respirasi dari Pisces yaitu pada fase inspirasi, oksigen dari air masuk ke dalam insang, kemudian oksigen diikat oleh kapiler darah untuk dibawa ke jaringan-jaringan yang membutuhkan. Sebaliknya, pada fase ekspirasi, karbon dioksida yang dibawa oleh darah dari jaringan akan bermuara ke insang dan dari insang diekskresikan ke seluruh tubuh. Selain dimiliki oleh ikan, insang juga dimiliki oleh katak pada fase berudu, yaitu insang luar. Hewan yang memiliki insang luar sepanjang hidupnya yaitu salamander. Insang tidak hanya berfungsi sebagai alat pernafasan, tetapi dapat juga berfungsi sebagai alat ekskresi garam-garam penyaringan makanan, alat pertukaran ion, dan osmoregulator. Beberapa jenis ikan mempunyai labirin yang merupakan perluasan ke atas dari insang yang berbentuk lipatan-lipatan sehingga merupakan rongga-rongga tidak teratur. Labirin ini berfungsi menyimpan cadangan oksigen sehingga ikan tahan pada kondisi yang kekurangan oksigen. Contohnya ikan yang mempunyai labirin adalah ikan gabus dan ikan lele. Untuk menyimpan cadangan oksigen, selain dengan labirin, ikan mempunyai gelembung renang yang terletak di dekat punggung. Bagaimana ya perbedaan respirasi dari ikan air laut dengan ikan air tawar? Ikan air laut
beradaptasi dengan kadar garam yang tinggi dengan cara menyerap oksigen dari air dengan jumlah yang banyak, kemudian mengeluarkan urin dalam jumlah yang sedikit. Sedangkan ikan air tawar menyerap sedikit air dan mengeluarkan urin dalam jumlah yang banyak. Hal ini dilakukan untuk menjaga tekanan osmotik dari ikan. Selanjutnya yaitu sistem respirasi pada mamalia. Mamalia yang hidup di darat memiliki alat pernafasan yang mirip dengan manusia, yaitu hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorokan, dan paru-paru. Mamalia yang hidup di air juga bernapas dengan paru-paru, tetapi pada hidungnya dilengkapi dengan katup. Katup itu akan menutup pada saat menyelam dan akan terbuka pada saat muncul di permukaan air. Pada saat muncul di permukaan air, mamalia yang hidup di air mengambil oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Contoh mamalia yang hidup di air yaitu paus dan lumba-lumba. Salah satu contoh mamalia yaitu manusia memiliki organ respirasi yang terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Mekanisme pernafasan pada manusia terdiri dari dua, yaitu mekanisme pernafasan dada dan mekanisme pernafasan perut. Mekanisme pernafasan dada dengan fase inspirasinya dimulai dengan otot antar tulang rusuk yang berkontraksi, kemudian tulang rusuk terangkat, kemudian paru-paru mengembang, dengan tekanan udara dalam paru-paru menjadi lebih kecil dibandingkan tekanan udara di luar, sehingga udara luar masuk ke paru-paru. Kemudian pada fase ekspirasinya, otot antar tulang rusuk relaksasi. Kemudian otot rusuk menurun, paru-paru pun menyusut. Hal ini menyebabkan tekanan udara dalam paru-paru lebih besar dibandingkan dengan tekanan udara luar, sehingga udara keluar dari paru-paru. Dalam mekanisme pernafasan perut, saat fase inspirasi, sekat rongga dada atau diafragma berkontraksi dengan posisi dari melengkung menjadi mendatar. Kemudian paru-paru pun mengembang, sehingga tekanan udara dalam paru-paru lebih kecil dibandingkan dengan tekanan udara luar, yang menyebabkan udara masuk. Kemudian pada saat fase ekspirasi, otot diafragma mengalami relaksasi, sehingga posisi dari diafragma mendatar kembali melengkung, yang menyebabkan paru-paru mengempis, sehingga tekanan udara di paru-paru lebih besar dibandingkan tekanan udara luar, yang menyebabkan udara keluar dari paru-paru. Dalam perbandingannya antara sistem respirasi Pisces dengan mamalia, Pisces memiliki organ respirasi berupa insang, sedangkan mamalia memiliki organ respirasi berupa paru-paru, yang sebagai organ respirasi utamanya. Pisces memiliki operkulum, sedangkan mamalia tidak memiliki operkulum. Pisces tidak memiliki rongga hidung, sedangkan mamalia memiliki rongga hidung. Pisces tidak memiliki laring, sedangkan mamalia memiliki laring. Pisces tidak memiliki trakea dan juga faring, sedangkan mamalia memiliki faring. Trakea pada mamalia memiliki dinding yang tipis dan kaku, serta diperkuat oleh tulang rawan. Pisces tidak memiliki pleura, sedangkan mamalia memiliki pleura. Sekian komparatif dari sistem respirasi antara Pisces dan mamalia. Semoga informasi ini dapat bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.